guys, kembali lagi bersama saya Rosita Manalu dengan NIM 1905112708 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini menjelaskan sebuah materi tentang kondisi Indonesia di akhir abad ke-19 di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, terlebih dahulu kawan-kawan melihat PPT berikut ini. Silakan disimak. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement, spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain, the more I mentally undress. I confess, I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah mengerti mengenai kondisi Indonesia di akhir abad ke-19 baik di bidang sosial, ekonomi, dan politik? Kalau belum mengerti, jangan lupa untuk menonton video ini seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan kondisi Indonesia di akhir abad ke-19, di mana pada akhir abad ke-19 mulai muncul perhatian terhadap orang pribumi di Indonesia, yang dimana politik kolonial Belanda berkembang menuju gagasan yang menyatakan bahwa politik kolonial tidak boleh lagi bersandar sepenuhnya pada prinsip ekonomi liberal, yang dimana Indonesia mengalami perubahan dalam bidang pendidikan setelah dilaksanakannya politik etis pada awal abad ke-19 oleh pemerintah kolonial Belanda, yang dimana politik ini memang telah memunculkan banyak kemajuan karena pemerintah Hindia Belanda tidak dapat menghalangi bangsa Indonesia untuk memperoleh pengajaran dan pendidikan, sehingga pemerintah kolonial pun mendirikan sekolah-sekolah di pribumi, khususnya di Nusantara. Yang di sini saya akan melanjutkan apa sih yang terjadi pada akhir abad ke-19 di bidang sosial. Yang terjadi di bidang sosial seperti yang kita ketahui, sebelum 1900 masyarakat Hindia Timur terdiri dari orang Eropa, Cina, Arab, dan Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan pribumi, dan di mana para pemimpin atau yang disebut dengan elit dibedakan antara tradisional dan modern atau pemerintah, yang dimana Jawa menjadi bagian utama kekuasaan kolonial di bawah parlemen Belanda atau Staten-Generaal, yang ditangani oleh Menteri Urusan Jajahan yang bertanggung jawab atas politik kolonial yang mempengaruhi segala keputusan, yang dimana sesudah 1870 komposisi masyarakat Eropa di Jawa berubah karena cepatnya jumlah warga sipil yang masuk ke Jawa, yang mengakibatkan yang awalnya pegawai pemerintah hanya ada pegawai pemerintah dan administratur. Namun sekarang muncul masyarakat Eropa baru yang bekerja untuk diri sendiri atau perusahaan, sehingga mereka menciptakan kehidupan lain dari masyarakat sebelumnya. Mereka adalah masyarakat yang berpendidikan dari golongan menengah dan membawa kebudayaan barat, termasuk di dalamnya adalah wanita Eropa yang menjadikan mereka eksklusif. Mereka ini adalah orang-orang baru yang prihatin atas merosotnya kemakmuran rakyat, namun tersinggung atas pengawasan pemerintah. Mereka ini juga menuntut mengurus persoalan sendiri dan menuntut pemerintah memberi otonomi dalam keuangan. Dari keadaan ini kemudian muncul politik etis atau hutang budi pemerintah Belanda pada koloninya. Namun orang Arab dan Cina, mereka adalah orang yang mengusahakan hidup dengan melalui orang Indonesia sebagai perantara dalam struktur
ekonomi Nusantara. Jumlah orang Cina di Jawa pada tahun 1900 sekitar 280.000 jiwa. Namun pada tahun 1900-an mereka menuntut perbaikan nasib atau mereka menghilami kekuatan-kekuatan telaten dalam masyarakat Indonesia, sehingga pada tahun yang sama jumlah orang Arab yaitu 18.000 jiwa. Mereka adalah pedagang kecil, saudagar, dan peminjam uang dari orang Cina. Adapun orang Indonesia ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jumlah petani terbesar berada di pedesaan. Yang kedua, pegawai pemerintah dan orang-orang berpendidikan termasuk bagian bangsawan atau priai. Mereka ini sebagai kaum pembaharu yang bertujuan ingin meremajakan Islam agar tidak tunduk pada kemajuan Barat dan ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta kembali pada ajaran dan tafsir Islam sebagai kemajuan. Mereka juga menginginkan memurnikan Islam dan keimanan penganutnya serta membersihkan mistik. Yang ketiga, adanya pembantu rumah tangga Eropa atau keluarga Indonesia mereka ada pada lapisan tinggi karena dianggap turut dalam kedudukan dan kesuksesan majikannya. Yang keempat, adanya mereka yang bekerja pada kantor pemerintah. Kemudian yang kelima, orang Indonesia yang berdagang atau mempunyai usaha kecil. Dan yang terakhir adalah buruh kasar, yang dimana adalah pekerja pendatang dan kuli penjaga. Sedangkan apa sih yang terjadi di bidang ekonomi? Nah, di bidang ekonomi muncul gagasan untuk menyusun teori ekonomi yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia, di mana penderitaan rakyat Indonesia tidak dengan dihapusnya kultur sel. Namun, masa industrialisasi tingkat hidup rakyat tetap diperburuh yang murah. Di sini industri tidak dikembangkan secara luas supaya tidak merugikan industri Nederland dan menghindari munculnya kelas buruh yang kuat, di mana sifat masyarakat yang agraris tetap dipertahankan dan dijaga. Jangan sampai timbul kelas menengah atau pribumi atau lebih dikenal dengan burjuis nasional, di mana pelaksanaan imperialisme ini timbul karena ada beberapa sebab. Yang pertama, Jawa menyediakan tenaga buruh yang murah, kemudian banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan kultur sel yang berlebihan, atau karena bank-bank menyediakan kredit bagi usaha pertanian, pertambangan, dan transportasi. Kemudian kekayaan Indonesia yang melimpah. Namun dengan demikian, fungsi Indonesia ini memiliki fungsi yang bagus terhadap Nederland. Yang pertama, pasar bagi hasil industri bagi negara Belanda. Yang kemudian, penghasil bahan mentah untuk industri Belanda. Kemudian, tempat penanaman modal yang berlebihan dengan tenaga. Yang kemudian, adanya buruh murah. Dan yang terakhir, penghasilan bahan konsumsi atau untuk kenikmatan. Sedangkan di bidang politik, dalam bidang politik, Belanda cenderung memberikan otonomi pada Indonesia. Dengan kemenangan pada liberal dalam revolusi di Prancis pada Februari 1848 berpengaruh sampai ke Nederland, yang dimana liberalisme menghendaki dihapuskannya kultur sel sebagai satu prinsipnya, di mana para pengusaha termasuk dalam kelompok tersebut yang menginginkan dilaksanakannya usaha bebas karena abad ke-19 industri telah berkembang di Nederland. Tokoh-tokohnya seperti Van de Voet, De Waal, Thorbecke, dan lainnya. Kemudian kelompok yang menghendaki dihapusnya kultur sel adalah golongan humanis, yang dimana golongan humanis ini melihat kehidupan rakyat Indonesia menyedihkan sehingga mereka meminta kultur sel untuk dihapuskan. Di mana golongan humanis ini seperti Baron van Hevell, yang dimana ia membela rakyat Indonesia di dalam pidato di DPR Nederland. Yang kemudian adanya Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli, yang artinya sama dengan banyak menderita. Dia menulis karangan Max atau Leang Kopi Persekutuan Dagang Belanda, yang dimana buku Multatuli ini menerangkan secara terbuka bagaimana sengsaranya rakyat Indonesia karena kultur sel. Setelah rakyat Nederland membaca buku tersebut, mereka merasa ditipu pemerintah
karena kekayaan yang mengalir bukan karena kerjasama dengan rakyat di negara seberang atau Indonesia, melainkan hasil penindasan. Sehingga golongan humanis ini menentang kultur sel bukan karena prinsip, tetapi akibat penyelewengan dari prinsip kultur sel yang sebenarnya. Sehingga kritik yang dilontarkan oleh humanis ini dan liberal menyebabkan sedikit demi sedikit kultur sel dihapuskan, sehingga pada tahun 1870 kultur sel memiliki batas akhir, dan dimana pada tahun ini juga undang-undang keluar, yaitu undang-undang agraria, yang dimana undang-undang agraria ini mengatur penggunaan tanah pihak penguasa, dan undang-undang gula yang mengatur pemindahan perusahaan gula ke tangan swasta. Dengan berakhirnya kultur sel, maka di Indonesia dilaksanakan politik liberal atau imperialisme modern. Dalam politik kolonial baru terdapat prinsip yang dipegang teguh yang memisahkan negara dan swasta, sehingga pemerintah tidak berpegang pada politik kesejahteraan masyarakat atau masyarakat jajahan. Yang kemudian dampak dari politik tersebut, bangsa Indonesia semakin mengenal berbagai ide barat seperti liberalisme, demokrasi, HAM, dan berbagai paham kebebasan. Dengan demikian makin banyaknya lahir yang memahami sebagai kenyataan yang ada di Indonesia. Demikian penjelasan saya, teman-teman. Semoga yang saya jelaskan menambah wawasan teman-teman. Akhir kata saya tutup dengan mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kapanpun teman-teman membaca kapanpun teman-teman menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa meninggalkan jejak teman-teman dengan mengklik tanda like atau mengkomen, subscribe, dan share. Demikian, see you next time. Semoga bermanfaat.